Oleh karena itu, ikhwani, ketika seseorang dia mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, artinya itu adalah imtihan. Allah ingin melihat seorang hamba apakah dia jujur terhadap Allah atau tidak. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia musibah. Orang yang pertama kali reaksi yang pertama adalah al-inzi'aj. Dia akan pusing dan dia tidak akan terima dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Ini termasuk orang-orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman. Tapi orang yang tidak beriman seperti ini kalau dinasihati bagus, bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih tahu yang benar itu kamu harus sabar. Yang benar itu kamu harus ridha. Yang benar itu kamu harus bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Jadi orang yang seperti ini justru malah jangan dijauhi karena dia sedang down, sedang jatuh, maka kasih tahu cara keimanan yang benar. Itu maqam yang pertama. Maqam yang kedua, orang yang mendapatkan musibah yaitu orang yang sabar. Maqam yang pertama adalah maqam al-inzi'aj. Dia tidak terima ataupun dia tidak ridha ataupun dia tidak bisa menerima. Yang kedua, maqam yang kedua levelnya di atas sedikit adalah maqam sabar. Dan sabar sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, as-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu ketika di awal sabar itu bersabar. Sabar setelah diomongin beberapa kali itu bukan sabar namanya. Artinya orang yang tadinya tidak ridha kemudian berubah naik maqam selanjutnya. Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih pernah berjalan melihat seorang wanita yang teriak-teriak di kuburan anaknya yang meninggal. Lalu Rasulullah SAW dekati perempuan tersebut dan mengatakan, ya amatallah ittaqillaha wasbiri. Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah wahai hamba Allah. Akhirnya dia katakan, ilaika anni, wahai fulan, kamu jangan dekati saya, fa innaka lam tusib bi musibati, karena engkau lam tusib bi musibati, karena engkau tidak tahu bagaimana susahnya musibah yang aku dapat. Kamu itu dia nggak tahu itu Rasulullah. Kamu itu belum pernah ngerasain musibah yang saya rasakan. Jadi kamu katakan sabar. Kamu nggak ngerasain sih, begitu bahasa kita. Kamu nggak ngerasain sih apa yang saya rasain. Akhirnya kata Rasulullah pulang. Setelah pulang dikasih tahu perempuan itu, hai fulana, tadi yang datang kepada kamu itu Nabi Muhammad. Kok ngomongnya begitu sama Nabi Muhammad? Kaget dia. Langsung bergegas, takut dia murka Allah. Dia lari ke rumah Rasulullah dan minta maaf. Dia katakan, ya Rasulullah, saya sabar. Saya tadi tidak tahu kalau yang ngomong sama saya itu adalah Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? As-sabru 'inda sadmatil ula. Yang namanya sabar itu ketika di awal. Kalau udah dibilangin berkali-kali itu namanya bukan. Karena yang ngomong Nabi Muhammad baru pengen sabar, itu bukan sabar. Namanya as-sabru 'inda sadmatil ula. Jadi maqam yang kedua adalah maqam sabar, derajat orang yang lebih tinggi itu dibanding maqam orang yang inzi'aj, orang yang tidak terima. Kemudian naik lagi ke maqam berikutnya adalah maqamur ridha. Orang yang ridha dengan keinginan Allah. Ya, semua dari Allah. Allah mau berikan kebaikan kepada saya dan keburukan semua dari Allah itu baik. Saya ridha. Apa saja ketetapan Allah, saya ridha. Itu namanya orang yang memiliki derajat lebih tinggi daripada derajat maqam sabar. Ya, itu bisa dicapai oleh orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepadanya. Orang-orang yang sudah tahu segala sesuatu itu dari kehendak Allah. Maqam yang terakhir adalah maqamus syukur. Maqamus syukur ini hanya maqam yang digapai oleh orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih musibah, dia bukan hanya sekedar ridha, bukan hanya sekedar sabar, tapi dia malah bersyukur. Seperti Sayyidina Ja'far as-Shadiq ketika diberi kabar bahwa putranya ada yang meninggal, dia katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia katakan apa? Allah berikan kepada saya 2 anak, yang satu besar, yang satu kecil. Yang kecil diambil, yang besar disisain, kok saya marah? Jadi kasih 2, diambil 1. Jadi dapat musibah bukan malah apa? Bukan malah dia inzi'aj, marah, tidak terima, bukan hanya sekedar sabar, bukan hanya ridha dengan keinginan Allah, qada dan qadarnya Allah, tapi ketika mendapatkan musibah dia justru malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.